Dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di Kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Nah, berdasarkan video yang sudah kita tonton tadi, ya. Jadi kalau Anda mau galbay sekarang di pinjol-pinjol OJK yang besar, galbaynya juga besar, maka galbaylah sekarang juga. Ya, kenapa? Karena pinjol sekarang sudah tidak ada yang belain lagi. Pinjol sudah tidak ada yang ngebelain, sudah disandingkan oleh judol seperti sebuah kejahatan, di mana kejahatan ini harus dihapuskan. Yang artinya pinjol-pinjol ini harus segera dihapuskan juga. Yang artinya kalau pinjol ini bangkrut, itu tidak akan dibantu oleh pemerintah Indonesia. Tidak akan diakuisisi oleh pemerintah Indonesia gitu loh, ya. Bangkrut aja. Contoh Investri. Investri kan baru bangkrut tuh, ya bulan kemarin gitu ya. Ya sudah bangkrut mah bangkrut saja tuh. Ya, silakan Anda keluar dari Indonesia. Di video kali ini, semoga ini menjadi alasan agar Anda berani menyelamatkan diri Anda dari yang namanya malapetaka pinjol tersebut. Korban yang dulu, yang bunuh diri dan lain-lain, ya sudah. Ya itu sudah terjadi, kita jadikan pelajaran bahwa sekarang ini marilah kita menyelamatkan diri kita. Oke? Jadi si aku laku ini memberikan 2 atau 3 resiko yang akan diterima jika sudah gagal bayar. Yang pertama, data Anda akan disetorkan ke lembaga terkait yaitu OJK. Ya, sehingga data Anda itu nantinya menjadi hitam dan tidak bisa kredit lagi. Bagus, ya. Waduh, langsung saya jawab aja ya. Bagus, gitu kan? Ya sudah, langsung saya jawab saja ya. Data Anda di blacklist di Slick OJK itu bagus, sangat bagus sekali karena Anda tidak akan bisa kredit lagi. Sehingga akibatnya Anda tidak bisa kredit itu, Anda tidak pusing ya mikirin ini itu. Anda tinggal melanjutkan kehidupan Anda, memperbaiki ekonomi Anda, fokus ke keluarga, fokus ke tujuan utama Anda. Gitu ya. Enak ya. Oh, saya nggak bisa kredit lagi gitu kan. Jadi saya harus belinya cash. Jadi saya harus nabung dan lain-lain. Itu lebih baik seperti itu. Oke, jadi kalau ada orang yang bilang bahwa data Anda akan di blacklist di OJK, blacklist segera. Kalau bisa orang-orang yang belum pinjol itu juga di blacklist aja semua ya, biar nggak bisa kredit lagi ke pinjol gitu kan. Oke ya, nomor pertama kayaknya sudah sangat jelas sekali lah gitu ya, Slick OJK gitu. Oke dah. Yang kedua, kami akan alihkan data Anda ke tim-tim eksternal untuk dilakukan cross check dan penjemputan dana langsung ke alamat yang tercantum. Segera dialihkan. Ya, segera dialihkan, segera datang ke rumah, segera DC lapangan itu, ya ini kan DC lapangan gitu ya, tim eksternal itu ya. Segera DC lapangan itu tahu kalau saya itu tidak akan bayar atau tidak bisa bayar. Itu lebih baik, lebih cepat, lebih baik daripada kita itu dipertanyakan statusnya. Oke, masih mending kita itu menjadi nasabah yang tidak bisa ditagih lagi oleh siapapun. Sudah. Ya, DC lapangan pun, DC WA pun akan menyerah. Ya, karena Anda sudah lepas dari jeratan ketakutan yang mengerikan itu. Anda sudah bisa lepas. Orang yang sudah bisa lepas dari jeratan ketakutan itu, ya, itu nggak akan ditagih lagi. Ya, buat apa? Diancam-ancam sudah nggak takut kok. Didatangi DC lapangan udah, di WA sama DC WA udah. Ya, tetap stay galbay. Ya sudah. Ya itu lebih baik. DC-nya pun akan mencari orang-orang yang lembek, yang takut ya, untuk ditekan terus. Gitu. Ngapain ngusahain Anda terus ya? Andanya saja sudah nggak bisa ditagih, gitu kan? Nah, jadilah nasabah yang tidak bisa ditagih, gitu ya. Mohon maaf ya kalau solusi saya itu langsung strike A, B, C, D, E, gitu ya. Nggak ini, nggak itu, nggak ini, nggak itu, gitu ya. Hari ini mungkin hari Sabtu ini saya tidak bisa merangkai-rangkai kata, gitu. Saya pengennya A, B, C, D, A, B, C, D. Gitu. Oke, lanjut ya. Segera konfirmasikan jika Anda masih memiliki itikat baik mengembalikan dana perusahaan kami dengan mengirimkan bukti pembayaran untuk kami batalkan pemberkasan data Anda. Lo nggak usah dibatalin ya.
dilanjutkan saja. Oke, biar saya nggak pusing. Gitu. Oke, selanjutnya ya di slide yang ini itu katanya kesepakatan bersama, maka kami akan menelusuri lebih lanjut dan mencari informasi terkait data-data Anda baik ke kontak darurat maupun ke tempat kerja Anda untuk mencari data terbaru Anda hingga menemukan titik terang terkait penyelesaian tagihan Anda. Gitu. Emang Andanya pindah rumah apa? Emang Andanya pindah domisili apa? Ya, ini keterlambatan 250 hari, kenapa baru dicari sekarang? Kenapa mau memverifikasi data-data kita sekarang? Kenapa nggak waktu awal pengajuan aja? Ya, harusnya finance itu, ya pinjol leasing itu kan memverifikasi domisili kita, nama orang tua kita, kakak kita, KTP kita, itu kan di awal. Ya bukan di akhir. Bagaimana bisa? Contohnya seperti ini. Pinjol A, saya mau pinjam duit 2 juta. Ya udah nih, ya 2 juta. Nah nanti, wah ternyata Anda nggak bayar. Sini KTP Anda yang terbaru. Saya mau tahu. Ya, domisili Anda di mana? Kan nggak mungkin seperti itu. Yang ada kan, mana dulu sini KTP-nya, saya mau lihat. Bener nggak? Oh ya bener. Ternyata di Dukcapilnya itu bener. Gitu ya. Ya sudah, nih Anda 2 juta. Gitu kan. Ya kan, jadi ini tuh omong kosong. Nonsense. Mau mencari informasi terbaru Anda dan lain-lain. Emang Andanya kemana? Ya kan, Andanya kemana sih? Nggak kemana-mana kok. Saya ada di situ terus. Oke? Nah selanjutnya, jika usaha kami tidak direspon dengan baik untuk melakukan pembayaran, dan jika ada beberapa data yang sengaja dipalsukan atau tidak valid seperti kontak darurat, nomor perusahaan, alamat rumah, dan lain-lain, maka perusahaan kami akan melakukan proses sesuai dengan ketentuan perusahaan kami. Nah, sekarang begini, yang nge-ACC siapa? Yang nge-ACC itu, jabatannya itu kayaknya surveyornya. Surveyor atau analis. Ya, analis, manajer, dan lain-lain. Sehingga Anda itu bisa dicairkan. Gitu ya. Berarti kalau tidak valid, ya misalkan Anda masukin kontak darurat palsu tidak aktif, nomor perusahaan palsu tidak aktif, alamat rumah palsu nggak ada di Google Map dan nggak sesuai KTP. Itu yang salah siapa? Malahan itu bisa jadi tuduhan kepada karyawan tersebut bahwa dia itu membuat data fiktif untuk pencairan, ya, untuk pencairan dana. Bukan Andanya. Ya tapi karyawannya ini, kenapa ini kok bisa kontak darurat tidak aktif, nomor perusahaan fiktif, alamat rumah nggak ada, nggak sesuai KTP gitu ya. Kok bisa dicairkan? Wah ternyata analis ini nih kurang ajar, fiktif datanya, fraud gitu kan, pecat. Gitu. Yang artinya apa Bang? Yang artinya ini nih omong kosong juga. Gini nih ya. Kontak darurat dicek, nomor perusahaan dicek, alamat rumah dicek, gitu kan ya. Ya nggak bisa, orang sudah galbay kok. Ya masa ngeceknya sekarang? Harusnya kan ngeceknya kan di awal, bener nggak? Telepon ke perusahaannya. Bener nggak si A ini bekerja di sini? Oh bener Pak. Misalkan kata orang kantor Anda. Gitu. Alamat rumah, ya dicek dulu. Ada nggak sih nih di Google Map gitu kan, bener nggak sih di sini nih? Atau dicek dulu di sistem Dukcapilnya atau gimana gitu kan? Ya kan pinjol kan punya sistem-sistem seperti itu, ya kan? Nah maka dari itu ya ini adalah bisa kita simpulkan bahwa ini omong kosong gitu ya. Kalau misalkan terdapat kontak darurat palsu, nomor perusahaan palsu, alamat rumah palsu, ya tidak sesuai, itu yang paling dipertanyakan adalah karyawan di dalam pinjol tersebut. Ya, karena sudah pasti fraud, sudah pasti pemalsuan. Gitu. Ya jadi jangan takut dulu ya kalau ada apa-apa. Memang kita ini sangat sulit ya untuk memahami gini. Aduh, ya kan nanti akan ke kontak darurat, ya akan ke tempat kerja kita gitu kan ya. Sangat sulit untuk memahami realitanya gitu. Realitanya tidak seperti itu. Realitanya ini hanyalah cara mereka menagih Anda. Ya. Mereka punya beribu cara. Ya kan untuk menagih Anda. Ini saja ya seperti ini. Nomor Anda palsu, nomor perusahaan Anda palsu, ya kan? Kalau orang yang nggak ngerti ketakutan pasti, ya. Tapi kalau kita berpikir lagi, loh, kok nomor perusahaan palsu, alamat rumah palsu bisa di ACC, gitu kan? Enak dong kalau gitu. Semua orang bisa jadi kaya. Saya tinggal malsuin nomor saja, saya tinggal malsuin KTP saja, toh bisa cair, ya kan? Kan nggak masuk akal. Anda punya KTP 100, lalu ngajuin ke semua pinjol dapat 100 juta per hari, kan nggak bisa. Karena datanya palsu kan, data yang asli aja ditolak, ya kan? Data fresh, nggak pernah minjol, asli bener RT RW-nya dan lain-lainnya malah ditolak. Tapi data palsu,
malah cair, kan nggak mungkin. Nah, di situ logikanya. Oke? Jadi jelas ya, kalau Anda nerima penagihan-penagihan seperti ini, lebih baik abaikan saja karena itu bermain-main dengan logika Anda. Ya, kalau Anda belum pernah berpengalaman di kredit, gitu kan, Anda pasti akan ketakutan setengah mati. Tapi kalau Anda sudah berpengalaman di dalam dunia kredit itu, ya santai saja sih. Gitu. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.